Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini gue mau ngomongin tentang retro dari cerita programmer. Jadi background itu adalah cerita programmer ini udah jalan 10 episode, udah ada 10 video yang gue upload ke YouTube. Gue mau coba berbagi hal yang menjadi retro dari cerita programmer ini. Oke. Yang pertama itu ada beberapa hal yang gue notice. Yang pertama adalah resolusi layar. Kalau diperhatiin, kayak dulu di episode-episode awal, mungkin bukan episode awal ya, malah kayak mungkin 7 episode atau 8 episode pertama itu ada masalah di rasionya. Jadi kalau diperhatiin itu gambarnya kayak agak stretch ya, agak lebih gimana ngomongnya kayak eh, rasionya itu nggak ideal gitu, kayak agak lebar dan sejenisnya. Nah itu tuh ternyata karena eh, gua kan ngerekamnya pakai MacBook ya, dan MacBook itu ternyata setelah dilihat-lihat itu setelah diteliti dia rasio layarnya itu 16:10 gitu. Jadi kayak panjangnya itu 16, tingginya itu 10 gitu. Sedangkan YouTube itu rasionya 16:9. Artinya ini nggak match gitu. Ada beberapa pilihan. Yang pertama kayak dikasih pinggiran gitu. Jadi kita nggak full lebarnya. Di YouTube ada pinggirannya gitu. Tapi itu kayaknya kurang optimal ya. Kebayangnya adalah kayak gimana kalau misalnya ada yang nonton ini dari handphone. Itu bakal kepotong dan kurang enak. Apalagi kalau misalnya nanti udah masuk yang entah kapan itu tutorial programming misalnya. Itu agak susah. Nah, buat ini gue nemu solusinya, yaitu dengan ngubah resolusi layar itu jadi 16:9. Gue pakai software namanya Switch Res X. Ini ada software itu ada di sini. Dia pada dasarnya buat ngubah layar kita aja sih. Kayak simple aja, dia ngubah layar kita jadi 16:9. Bisa jadi 16:10 gitu. Ini lupa harganya berapa, tapi nggak mahal-mahal amat sih ya. Dan ini nggak bantu banget. Jadi kita nggak akan yang video selanjutnya hopefully nggak akan stretch gitu. Yang kedua itu adalah audio. Kayak pertanyaan itu adalah apakah audio itu udah proper atau belum? Kayak waktu awal-awal itu kan attitude gue adalah udah yang penting jalan dulu aja. Audionya proper nggak proper, jalan dulu aja biar dapat momentumnya dulu paling nggak. Nah ini kalau dilihat dulu gue ini ada headset. Dulu gue ngerekam audionya dari sini. Tapi habis itu kok kayaknya agak ini ya, suaranya agak klasak-klasak atau gimana gitu. Akhirnya sekarang gua nyoba upgrade mikrofon gitu. Dan akhirnya jatuh ke Samsung Meteor Mic. Ini kayak kecil banget micnya, kayak cuman segini apa gitu bentuknya. Ini kelebihannya dia suaranya lumayan bagus gitu. Bagusnya mungkin yang nggak akan sebagus-bagus kayak di studio gitu ya. Tapi yang gue notice adalah gue cuma pengen mic yang penting suaranya nggak jelek-jelek amat gitu. Dan itu berarti yang settingnya itu nggak terlalu ribet nyetingnya, tinggal colok kelar gitu. Mungkin kalau suatu saat nanti gue pengen lebih serius lagi atau udah ada budget ya itu nggak masalah sih. Tapi kalau sekarang pengen yang biasa aja nggak terlalu ribet dan harganya itu nggak terlalu mahal gitu. Samsung Meteor Mic ini masuk sana gitu. Dia harganya dibilang murah enggak, tapi enggak terlalu mahal dan untuk kualitas suaranya agak lumayan sih. Tapi ada kekurangan juga karena dia itu gue lupa istilahnya apa gitu. Atau dia kayak sensitif banget. Jadi kayak misalnya siang-siang gua ngerekaman misalnya, itu bisa suara bayi nangis yang berapa ratus meter itu bisa kedengeran gitu. Padahal suaranya cuma kecil banget. Dan ternyata katanya sih dia sebenarnya kalau yang tipe kayak gini buat di tempat yang ada proper ya, kayak redaman suaranya segala macam. Tapi ya at least ini udah lebih mending sih gitu. Nah, lanjut. Habis itu adalah yang gue retro lagi adalah tentang kayak penyampaiannya. Apakah panjangnya udah pas?
Awalnya gua mencoba untuk bikinnya itu kayak 6 menit 7 menit gitu. Karena kalau dilihat-lihat baca-baca gitu, itu kayak yang optimal itu disarankan itu adalah di bawah 15 menit. Di antara 6 sampai 12 menitan lah gitu. Ini ada hubungannya mungkin sama ini ya, kayak atensi orang. Berapa lama orang bisa perhatiin sesuatu gitu, perhatiin kayak video itu berapa lama dan berapa lama orang mau ngeluangin waktu gitu. Tapi kemarin masalahnya adalah kalau dilihat-lihat dari video gua itu kayak akhir-akhir itu jadi kayak hampir 20 menit gitu, di atas 15 menit biasanya. Itu gua perhatiin karena slide-nya itu lumayan banyak. Jadi sekarang kedepannya gue akan coba untuk kayak ngebatasin tuh cuma 5 slide aja. 5 sampai 6 gitu. Nah, ini ada kelebihannya sih kalau 5 slide ini. Jadi kan video itu agak ribet ya, beda sama buku. Misalnya kita bikin website, itu kalau misalnya ada sesuatu yang mau diganti, itu ya udah kita bisa ganti aja langsung gitu. Tapi kalau video itu, kalau mau ganti kita nggak bisa langsung masukin tengah-tengah gitu. Kalau misalnya udah terbit, jadi kayak harus retake lagi kan. Makanya kelebihannya adalah kalau karena ini di bawah 10 menit, harusnya kalau retake pun nggak akan lama-lama gitu. Jadi lebih enak. Dan dia lebih cepat buat diedit, buat di render, buat diupload. Walaupun sebenarnya gue jarang banget edit ya. Tapi bakal lebih enak kalau render lebih enak, lebih cepat gitu. Kayak yang video yang biasanya yang hampir 20 menit itu rendernya itu belasan menit sih, hampir 20 menit juga gitu. Dan itu uploadnya juga lumayan lama. Jadi ini buat advantage juga sih, enak gitu. Habis itu ada kayak masalah lagi adalah pembagian topik. Kayak sekarang kan modelnya kan cerita programmer nomor sekian, em, namanya apa gitu. Itu agak susah kalau mau disusun. Misalnya gue udah ngasih nomor nih, udah ngasih nomor, terus kayak ternyata dia urutannya sebelum ini gitu. Itu kan agak susah kan, dan satu video itu nggak bisa punya banyak nama gitu. Akhirnya kepikirannya adalah gimana kalau dibagi-bagi per topik. Jadi eh, kayak contohnya nanti cerita programmer ini akan tetap ada, tapi topiknya itu lebih ke yang nggak spesifik, lebih umum gitu, atau topik-topik yang emang belum ada playlistnya. Habis itu nanti kayak ada namanya pengen jadi programmer playlistnya. Ini lebih ngomongin ke orang yang mau jadi programmer itu apa aja yang harus disiapin, belajarnya itu ada di mana sumbernya. Jadi kayak lebih obrolan-obrolan yang seperti itu gitu. Yang ketiga tuh mungkin ke depannya ada soft skill. Soft skill ini agak menarik ya. Awalnya gue kayak nganggap remeh soft skill ini. Kayak apakah kalau misalnya gue ngomongin tentang ini bakal ada impactnya nggak ya? Karena kan biasanya impactnya itu yang ada impactnya yang kelihatan ya. Itu adalah kalau ngubah orang jadi yang bukan tadinya bukan programmer jadi programmer gitu. Itu impactnya udah besar. Tapi ternyata setelah gue perhatiin gitu ya, ngobrol-ngobrol sama teman programmer yang lain, ngobrol lihat-lihat di kantor gitu. Soft skill ini ternyata salah satu yang penting gitu. Jadi ada beberapa tahapan kan ya kalau jadi programmer. Yang pertama itu pastinya tentang hard skill. Kita bisa program apa, bikin program apa, kita pengetahuannya kayak gimana itu. Tapi ternyata semakin ke atas itu soft skill itu akan berpengaruh banget. Kayak gimana caranya kita nego sama tim produk, sama tim bisnis. Gimana caranya kita bisa empati sama mereka. Gimana biar kita enak kerjanya, mereka kerjanya juga enak. Karena setiap tim itu kan ada key performance indexnya sendiri ya, kayak penilaian sendiri dia yang buat nentuin mereka itu perform apa enggak gitu. Atau kalau misalnya gimana caranya buat menghadapi lemburan biar perusahaannya juga enak, kita juga enak. Atau gimana caranya buat planning, buat ngerencanain project. Itu ternyata berpengaruh juga. Karena kalau gue lihat-lihat, ketika kita projectnya tidak secara baik direncanakan, itu biasanya berantakan dan akan banyak konflik di mana-mana gitu. Atau yang topik lainnya bisa aja kayak bahasa pemrograman. Tapi kalau untuk yang satu ini
mungkin masih agak nanti ya, karena harus riset dulu kan. Kayak nulis, kayak ngelihat topiknya kayak gimana, mecahinnya gitu. Terus kayak pendekatannya apa, targetnya itu siapa. Apakah nanti gue akan orang yang baru banget, atau yang emang sudah pernah pakai bahasa pemrograman lainnya. Itu masih belum gue decide tuh. Jadi kayak mesti lihat-lihat. Tapi kedepannya akan seperti ini gitu. Jadi akan ada playlist A, B, C, dan cerita programmer tuh yang buat umum aja sih, basically. Dan yang terakhir itu tentang aksesibilitas. Mungkin kalau yang udah pernah nonton video sebelumnya akan nyadar di sini warnanya kayak grayscale ya, kayak abu-abu hitam putih gitu. Nah, ini kemarin karena kepikiran gini. em, Alasan gua buat bikin video ini itu sebenarnya buat membantu banyak orang, buat menghasilkan impact kayak efek ke banyak orang gitu. Dan dalam prosesnya gua baru nyadar bahwa eh, ada orang-orang teman-teman kita yang punya kebutuhan khusus gitu. Contohnya kayak color blindness. Color blindness itu yang buta warna itu kan ada banyak ya. Ada yang parsial, yang cuman dia bingung warnanya hijau sama biru gitu. Tapi ada juga yang full. Kalau modelnya kayak kemarin warnanya, penyajiannya, itu gua tidak yakin apakah bisa dikonsumsi oleh semua orang gitu. Jadi kayaknya bisa yang tentang aksesibilitas ini biar maksimalin impactnya bisa dimulai dari pemilihan warna. Jadi gua akan coba untuk pakai warnanya itu yang kira-kira apapun kebutuhannya dia. Apakah dia tidak memiliki kebutuhan khusus kayak yang normal-normal aja, yang baik, tidak perlu pemilihan warna yang spesifik gitu, sampai yang sedikit butuh, sampai yang benar-benar butuh gitu, yang cuman melihatnya warnanya abu-abu, hitam, putih gitu, itu bisa akses juga, bisa menikmati juga video ini. Tujuannya karena simple, karena gue sampai saat ini merasa bahwa programmer ini dengan menjadi programmer itu bisa menjadi salah satu solusi buat semua kalangan gitu. Jadi akan sangat bagus kalau gue bisa membantu itu gitu. Karena misalkan ada yang punya kebutuhan warna gitu ya, itu kan mereka tidak bisa menjadi dokter misalnya, atau tidak bisa menjadi pilot. Gue gak tahu warna pilot penting gak ya? Kayaknya ya. Atau tidak bisa menjadi tentara gitu. Dan itu gue tidak pengen ini terjadi juga di dunia programming gitu. Jadi sebisa mungkin dibuat ramah gitu. Nah, tadi itu udah 5. Oke, itu retronya gitu. Semoga bisa diambil pelajaran juga. Siapa tahu pengen bikin video juga. Karena dulu gue waktu mau buat video itu kayak bener-bener kosong gitu. Semoga ini bisa berguna. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.